hutang kita dianggap lunas. Pokoknya banyak versi tentang sebar data hutang lunas. Ya, kolektor terus meneror saya, terus mencari informasi tentang saya, menghubungi orang sekitar saya. Pasti pertanyaan Anda seperti itu, karena rata-rata debitur itu ketika dia mendapatkan satu jawaban, dia akan menimbulkan satu pertanyaan lagi. Pembenaran dibalik kata-kata yang sebenarnya. Ya, jadi gini, sebar data hutang lunas. Ini Oke, jadi terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang selalu menantikan atau selalu mengikuti video terbaru atau updatean terbaru dari channel Solusi Utang. Saya ucapkan terima kasih banyak. Jadi seperti judul video kita hari ini, yaitu sebar data lunas. Ini cerita lama dari pinjaman online. Karena banyak di sini pertanyaannya, Bang, sebar data lunas. Ada juga saya menemukan pinjam di pinjol ilegal tidak perlu dibayar. Ini info 2019 dari Kominfo sendiri. Jadi ini yang mau kita bahas hari ini. Nggak ada salahnya kita angkat lagi cerita lama, mungkin ya, cerita lama, dan Anda yang baru gagal bayar mungkin baru menemukan yang seperti ini, sehingga Anda kebingungan benar atau tidak ya. Jadi Anda mencari pembenarannya melalui channel ini. Semoga aja dengan video ini itu terjawab dari pertanyaan Anda. Tapi sebelumnya yang belum support channel ini, silahkan disupport dulu. Semoga saya makin semangat, makin gigih lagi mencarikan solusi dan motivasi buat Anda semuanya. Sebar data hutang lunas. Ini puluhan pertanyaan, ratusan pertanyaan dari orang-orang yang baru gagal bayar pinjol sehingga masuk ke channel ini dan me-WA ke tim saya. Pertanyaannya hampir sama seperti itu. Bang, benar nggak ya sebar data hutang lunas? Data kita sudah disebar, kita sudah diteror ke orang sekitar, hutang kita dianggap lunas. Pokoknya banyak versi tentang sebar data hutang lunas. Ya, terutama buat Anda yang baru gagal, yang baru telat bayar, mungkin masih kebingungan, mungkin masih ketakutan, benar nggak ini ya, kalau data kita disebar, ini hutang kita anggap lunas. Nanti debt collector terus meneror saya, terus mencari informasi tentang saya, menghubungi orang sekitar saya. Pasti pertanyaan Anda seperti itu, karena rata-rata debitur itu ketika dia mendapatkan satu jawaban, dia akan menimbulkan satu pertanyaan lagi. Ya, dapat lagi jawabannya, dia menimbulkan satu pertanyaan lagi. Karena itu manusia, tidak akan ada kata puas. Apalagi Anda yang terjebak di pinjol saat ini, pasti mencari pembenaran di balik kata-kata yang sebenarnya. Ya, jadi gini, sebar data hutang lunas. Ini sebetulnya saya sudah pernah bahas di video saya sekitaran 2019. Saya bahas mungkin ada di 2-3 video tentang sebar data hutang lunas. Ya, mungkin dulu itu banyak yang membuat seperti itu di channel-channelnya, mungkin banyak seperti itu. Yaudah, sebar data hutang lunas, sebar data hutang lunas. Ya, itu memang bisa, Anda pakai memang bisa. Tapi jangan Anda sampaikan pada debt collector. Karena banyak di sini dari teman-teman itu, ketika ada debt collector yang sebar data, yaudah sebar data hutang lunas, Anda sampaikan pada debt collector, itu tidak berlaku. Jadi ketika Anda mengetahui kalau data saya sudah disebar, saya nggak akan bayar lagi, itu cukup tanamkan dalam hati Anda aja. Tidak usah di publik. Jadi jangan sampai Anda bilang, saya nyumpahin di YouTube, sebar data hutang lunas. Nanti debt collectornya malah bilang, ini aturan dari mana? Ya, emang ada pernah sebelumnya perjanjian seperti itu? Ya, pandailah debt collector kan menjelaskan. Makanya saya bilangin, ketika Anda memahami satu konten di YouTube tentang sebar data hutang lunas, itu pahami dalam diri Anda aja. Jadi kalau memang sebar data hutang saya lunas, yaudah Anda diamin dalam diri Anda, saya anggap lunas. Nanti Anda tinggal PR-nya orang sekitar saya gimana. Nanti kalau misalnya orang sekitar saya diteror, gimana ya saya menjelaskannya. Ukurannya Anda lompatannya yang Anda cari. Jangan berpatok tentang sebar data hutang lunas, karena Anda sudah tahu kan. Makanya di situ banyak yang keliru. Ya, jadi kalau misalnya memang iya sekarang itu sebar data itu kan memang sudah ibarat sayur dengan garam ketika kita berhubungan dengan pinjol. Kalau data kita tidak disebar oleh pinjol, itu bukan pinjol namanya. Tapi sebar data lah, makanya disebut dengan pinjol. Ketika kita telat bayar, tidak mampu bayar, gagal bayar, data kita disebar, itu sudah hukumnya kita terjebak di pinjol. Tapi kita jangan pernah bilangin sebar data hutang lunas, jangan pernah bilangin lagi. Kalau memang data Anda sudah sebar, ya udah coret, aplikasinya dicoret.
anggap lunas, tapi tidak perlu dipublikasi. Tinggal PR-nya kayak mana nanti orang sekitar kita yang diteror, kayak teman, ibu, bapak, dan lain-lainnya, pokoknya masih banyak kan. Kayak mana nanti kita mengkondisikan orang itu apabila ada argumentasi atau ada penyampaian dari mereka, misalnya ini gimana kok tiba-tiba ada panggilan yang seperti ini, tiba-tiba ada SMS yang seperti ini gimana. Nanti tinggal PR kita menjelaskan sama orang sekitar kita tentang penyebaran data. Karena kita sudah memastikan tadi ini sebar data lunas. Jadi tinggal menghadapi orang sekitar, apalagi nanti debt collector tambahan. Ya, dulu saya juga pernah 2019 itu siapa yang disebut dengan pihak ketiga oleh pinjol ilegal, siapa yang disebut dengan debt collector tambahan oleh pinjol ilegal, yaitu tadi orang-orang sekitar Anda yang mereka manfaatkan untuk mengambil tagihan bersama Anda. Jadi dia akan adu domba orang sekitar Anda sehingga menjadi debt collector tambahan tanpa mereka harus bekerja di aplikasi itu. Jadi itu Anda pahami ya. Jadi misalnya kalau Anda masih menemukan beberapa video di YouTube misalnya sebar data hutang lunas, kurang lebih seperti itu. Jadi kita nggak perlu menyampaikan lagi sama debt collector bahwa hutang kita telah lunas, nggak perlu. Yang penting saat ini tanamkan aja, berarti data kita sudah disebar, hutang kita yang 1 juta kita anggap lunas. Karena lebih berharga nama baik daripada hutang 1 juta. Tapi jangan disampaikan, cukup dalam hati aja. Hadapi orang sekitar, insya Allah semuanya pasti akan lewat. Jadi satu lagi pertanyaan yang sering juga ditanyakan teman-teman itu, pinjam di pinjol ilegal nggak usah bayar kata Kominfo. Ini juga cerita lama tentang pinjol. Ini kalau nggak salah saya, ini 2018 Kominfo menyampaikan, pinjam di pinjol ilegal tidak perlu dibayar. Ya. Kenyataannya 2019 keluar lagi informasi dari OJK, bayar aja pokok ini pinjol ilegal, tidak usah bayar bunganya. Jadi ini dua ide atau dua solusi yang saling bertolak belakang. Ya, tapi kalau saya menyarankan pinjam di pinjol ilegal memang nggak perlu Anda bayar. Buat apa Anda bayar? Dia jelas aja nggak ada di Indonesia ini. Ya, keberadaan dia entah di mana, legal standing dia itu seperti apa, badan hukumnya seperti apa, sertifikasinya seperti apa, penerapan bunga seperti apa, dan banyak lagi. Jadi ngapain kita harus bayar? Ya, karena semakin kita bayar itu hutang ini tidak semakin selesai. Makanya kalau untuk pinjol ilegal, ini udah jalan satu-satunya ya nggak usah dibayar. Jadi hampir sama dengan tadi sebar data hutang lunas, pinjam di pinjol ilegal tidak usah bayar. Sama dengan kata Kominfo. Tapi itu tidak harus diulang-ulang setiap hari, apalagi kita sampaikan ke debt collector, pinjam di pinjol ilegal tidak perlu dibayar. Itu nanti Anda akan dipersulit oleh debt collector dan Anda akan dicaci maki. Makanya semuanya itu solusi yang Anda dapat biasanya Kominfo ini, saya kalau nggak salah itu di Google ya, pemberitaannya melalui web. Salah satu surat kabar yang menyampaikan seperti itu, dan dia tulis di webnya bahwa pinjam di pinjol ilegal tidak usah dibayar, pinjamlah sebanyak-banyaknya. Ya, seperti itu kalau nggak salah di situ. Tapi itu sebenarnya memang iya. Jadi Anda ngapain harus bayar kalau ini tidak akan selesai? Justru karena kita bayar, ini makin besar dan makin besar, makin berkembang dan makin berkembang. Jadi ngapain harus kita bayar? Yang penting kita ikutilah. Ada satu info yang seperti ini, pinjam di pinjol ilegal tidak usah bayar, sebar data hutang lunas, oke. Kita pegang aja itu, tapi nggak harus kita sampaikan begana begini, itu mempersulit diri kita sendiri. Jadi orang sekitar Bang, orang sekitar ya seperti tadi, tinggal PR Anda mengkondisikan gimana cara Anda mengkondisikan orang sekitar. Mungkin Anda yang lebih tahu karena Anda hidup di lingkungan itu, mungkin sama saudara, teman dan lain-lainnya, mungkin itu Anda yang lebih tahu. Kalau saya di sini cuma menyampaikan, yang mempraktekkan di lapangan itu diri Anda. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu jawaban dari saya yang selalu bertanya, karena ini cara lama tentang pinjol yang Anda tanyakan. Tapi karena COVID-19 kemarin mungkin banyak yang terjebak di pinjol sehingga dia mencari beberapa informasi di web atau di YouTube sehingga dia menemukan hal-hal yang seperti ini. Dan karena keraguan dan dia takut mencerna langsung dari dua solusi yang seperti ini, sehingga banyak pertanyaan ke saya. Jadi kurang lebih kalau dari saya jawabannya seperti itu. Sebar data hutang lunas itu tanamkan dalam hati Anda, tidak perlu Anda publik ke siapapun. Ya, tinggal PR kita menghadapi orang sekitar. Pinjam di pinjol ilegal nggak usah dibayar kata Kominfo. Ya udah seperti itu juga. Pinjam di pinjol ilegal Anda nggak perlu bayar. Ngapain Anda sibuk-sibuk? Yang penting kondisikan orang sekitar, PR-nya pasti orang sekitar.
Ya. Jadi kurang lebih cuman itu yang dapat saya sampaikan, terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Nanti buat teman-teman semuanya yang mau konsultasi atau diskusi sama tim saya, nomornya masih ada di link skripsi. Ya, silahkan Anda bertanya sepuasnya, mau seperti apa nanti pertanyaan Anda, silahkan Anda tanyakan di situ. Yang penting support terus channel Solusi Hutang, semoga channel ini makin berkembang, saya makin semangat memberikan solusi dan motivasi buat Anda semuanya. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.